Manusia dengan Apostle itu nggak bisa berdampingan harusnya. Mereka nggak mungkin bekerja sama. Tapi apa yang aku lihat sekarang? Tapi Sonia langsung ditangkap oleh sosok iblis yang ternyata itu adalah si Irvin. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, sedang speak. Jadi, kalian tahu betul apa yang terjadi di minggu ini? Berita menggemparkan, menggegerkan apa terkait Berserk. Sudah aku bikin kontennya. Tolong yang belum nonton, ditonton itu videonya karena sudah aku bahas kupas tuntas habis semua update, semua info, semua surat menyurat terkait comebacknya Berserk, semua sudah aku bahas. Aku tahu kita semua tentu sangat bersemangat sekali, hype sekali gitu kan. Dan untuk itu makanya sekarang mari kita tuangkan hype kita ke perangnya dulu. Mari kita lanjutkan perang panas antara Kaisar Ganishka dengan Takanodan, dengan Griffith dan semua pasukannya dia. Mari langsung kita mulai aja. Silakan di like, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini channel di follow Instagram sana speak. Mari kita mulai ceritanya. 4 chapter 299 sampai 302 melanjutkan dari perang kemarin yang sudah pecah akhirnya. Kita melihat Ganishka yang mendapat power up kekuatan berubah menjadi iblis seutuh-utuhnya luar dalam. Gedenya gak karuan, raksasa berkali-kali lipat bahkan sampai menjulang ke atas langit, menembus cakrawala dan awan. Dia tanpa sadar, tanpa kendali akan dirinya memporak-porandakan semuanya. Dengan kekuatan gilanya, dia menginjak-injak semua orang, dia membakar banyak sekali orang termasuk pasukannya sendiri. Dan dia menciptakan monster-monster kroco, monster-monster kecil gitu ya, yang siap menyerang pasukannya Griffith dan semua warga Midland yang menonton dari kejauhan. Kemarin kita sudah melihat bahwa Griffith memanggil semua pasukan iblisnya dia, memerintahkan mereka semua untuk berubah dan menyerang, bertahan akan semua serangan iblisnya Ganishka ini. Kita lanjutkan. Ini medan pertempuran seketika dipenuhi oleh monster semuanya. Apostle semuanya. Sejauh mata memandang semua, mau di darat ataupun di atas langit, penuh semuanya Apostle. Semua bergerak, semua beraksi atas perintah komandan mereka sang elang Griffith. Kita menyaksikan semuanya bertahan mati-matian. Meskipun mereka Apostle gede raksasa, bukan berarti mereka auto menang ketika melawan iblis lain, monster lain. Pasukan-pasukan terbaiknya Griffith juga ikut turun tangan. Kita melihat Grand Belt dengan wujud naganya dia tuh ya. Dia memimpin semua iblis-iblis binatang lainnya, menyerbu, meluluh lantakan pasukannya Ganishka. Begitu juga dengan Locus yang berubah dalam wujud iblisnya dia. Dengan pedang panjangnya dia itu ya, dia menusuk menyate begitu banyak iblis. Nosferatu Zod tentu juga langsung mengeluarkan sayapnya dia, menunjukkan taringnya dia, mengoyak begitu banyak musuh di hadapannya dia. Pokok medan pertempuran benar-benar sejauh mata memandang, isinya itu cuman monster dan mayat monster semua. Maka di situ, ini orang-orang Midland, bangsawan Midland, semua pada kaget. Para manusia-manusia ini pada kaget dan takut apa-apaan yang ada di depan mata mereka ini. Mereka nggak menyangka bahwa pasukannya Griffith itu ternyata Apostle semua. Ternyata iblis monster semua. Dan di situ mulai timbul keraguan. Kenapa Tuan Griffith memimpin semua orang-orang ini? Kenapa beliau memimpin para iblis? Jangan-jangan beliau juga iblis lagi. Di situ mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu, kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Tapi kemudian semua orang ini gitu ya, tiba-tiba tersentak karena dalam kepala mereka tiba-tiba ada suara goblok. Itu tentu adalah suara sang cenayang Sonia. Dengan kekuatan telepatinya dia gitu kan, dia bicara ke semua orang-orang ini, dia merasakan bahwa orang-orang ini takut dan curiga dengan orang yang menyelamatkan mereka. Maka Sonia bilang, kalian ini kenapa berpikir seperti itu? Emang kenapa kalau mereka bukan manusia? Emang kenapa kalau mereka monster, kalau mereka iblis? Kalian lihat gak itu yang sedang bertempur di sana? Yang ada di medan pertempuran mempertaruhkan nyawa buat kita tuh siapa? Apakah penting mempermasalahkan siapa manusia, siapa iblis? Apakah penting meributkan itu semua di saat seperti ini? Yang harusnya kita fokus sekarang, kita ini adalah pasukan Takanodan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Sir Griffith. Dan kita ada di sini untuk memenangkan perang, bukan untuk meragukan dia. Sonia dengan gagah berani memberikan pidato seperti itu gitulah ya. Dan nggak cuma pidato, nggak cuma ngomong, dia langsung maju dengan pedangnya dia, yang padahal dia kan nggak punya kemampuan bertarung gitu ya. Dia maju gitu aja dengan kudanya dia, menerjang salah satu monsternya Ganishka.
Di situ semua orang kaget dan tahu ini cewek pasti bakal kenapa-kenapa. Dia kan nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Nggak ada keahlian bertarung. Sonya udah makin maju, makin mendekati dengan kudanya dia. Tapi tiba-tiba ketika dia mau menyerang, ada sebuah anak panah masuk ke dalam tubuh si iblisnya ini. Dan itu berubah menjadi begitu banyak duri mengoyak monster ini dari dalam. Kudanya Sonya yang kaget, terjatuh, Sonya-nya terpental, tapi Sonya langsung ditangkap oleh sosok iblis yang ternyata itu adalah si Irvin. Irvin yang pakai panah si pemburu, inilah wujud pelepasan iblisnya dia. Dan kita tahu, dari semuanya, Sonya tuh kan paling akrab, paling dekat dengan si Irvin ini. Irvin berhasil menyelamatkan Sonya, dan di saat itu semua orang ini tadi, semua orang yang menonton, semua warga Midland pasukan Takano dan manusia, melihat itu semua. Awalnya tadi mereka curiga, mereka takut, sekarang mereka justru termotivasi. Mereka berapi-api melihat keteguhan hati Sonya. Mereka termotivasi dengan kata-kata dan tindakan beraninya Sonya ini. Mereka pun akhirnya sependapat, satu suara, satu pikiran, bahwa mereka ada di sini memang untuk memenangkan perang, mengembalikan negeri mereka. Dan mereka ada di sini sebagai pasukan Sang Elang. Setelah semua pasukan ini bersatu, akhirnya Griffith memberikan perintah kepada semua manusia-manusianya ini. Dia bilang, meskipun iblis-iblis perang ini segitu kuatnya, segitu mengerikannya, segitu sangarnya, tapi mereka nggak akan bisa menang dengan mudah. Maka tolong pinjamkan kekuatan kalian, bantu mereka. Pancing para iblis-iblis musuh untuk mendekat. Pancing mereka supaya memudahkan pasukanku. Memudahkan para iblis untuk bisa menghancurkan mereka. Griffith sekali lagi menyiapkan barisan, memberikan formasi untuk semua pasukannya dia, dan semua pasukannya akhirnya siap maju ke medan pertempuran. Semua manusia-manusia ini yang awalnya tadi takut, gemeteran segala macam, maju mereka ke medan pertempuran, dan mereka tahu bahwa mereka ada di bawah naungan Sang Elang dan dilindungi oleh semua iblis-iblisnya dia. Mereka semua berkoloni dengan semua senjata-senjata mereka. Mereka hunuskan pedang, tancapkan tombak, tembakkan meriam ke arah monster-monsternya Ganiska. Dan di situ tentu itu mengecoh, itu melemahkan perlawanan dari monsternya Ganiska ini. Maka akhirnya pasukannya Griffith, iblis-iblis Takanodan bisa ikut membantu, bisa ikut menyerang. Semuanya menyerang dan akhirnya justru kolaborasi. Para pasukan manusia ini bekerja sama dengan para Apostle. Dengan beragam cara, dengan beragam rupanya mereka gitulah ya. Manusia-manusia ini seakan mempercayakan hidup mereka, mempercayakan punggung mereka kepada para iblis-iblis yang dulunya mereka takuti. Begitupun dengan para iblis-iblis ini. Mereka semua patuh akan tuan mereka, akan Sang Elang, dan berperang mati-matian bersama dengan makhluk yang harusnya tuh mereka santap, harusnya mereka makan. Fenomena ini itu mengejutkan kakek Daiba. Kakek Daiba yang berputar-putar di atas langit dengan garudanya dia gitu ya, mengamati pertempuran di bawah. Beliau tuh kaget setengah mati karena ini harusnya nggak mungkin. Manusia dengan Apostle itu nggak bisa berdampingan harusnya. Mereka nggak mungkin bekerja sama. Tapi apa yang aku lihat sekarang? Kenapa mereka malah berkolaborasi? Kenapa mereka saling percaya satu sama lain? Apostle adalah makhluk yang sudah diubah karena sudah membuang kemanusiaan mereka. Mereka menolak untuk menjadi manusia lagi. Tapi kenapa kok mereka bisa saling percaya? Kenapa mereka saling membantu? Kakek Daiba nggak habis pikir dengan semua yang dia saksikan di depan matanya dia. Sementara itu, para bangsawan Midland sekarang tuh lagi didesak, ditekan sama iblis-iblisnya Ganiska yang pada gede-gede semua gitu ya. Mereka semua tentu mendekati Sang Paus dan Putri Charlotte. Ini para bangsawan Midland, Serlaban dan semuanya bertahan mati-matian gitu kan, jangan sampai mendekati Sang Paus. Tapi Sang Paus di sini itu juga bukannya takut, bukannya gopoh, bukannya apa gitu. Dia sangat tenang sekali. Dia mengamati depan matanya dia, ini semua ada monster, ada pertempuran berdarah mati-matian. Di situ dia sadar bahwa dia tidak merasakan lagi yang namanya ketakutan atau kebingungan. Karena selama ini makhluk-makhluk ini itu kan asing buat dia. Makhluk yang nggak pernah ada dalam iman, kepercayaan, ataupun pandangannya dia. Ketika manusia nggak mengenal sesuatu yang tidak diketahui, nggak mencoba mencari tahu sesuatu yang nggak mereka ketahui, mereka akan menolak itu semua. Mereka akan menakuti itu semua. Perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan pandangan politik, semuanya. Semua didasari karena manusia itu nggak mau tahu soal apa yang ada di sana. Nggak mencari tahu apa yang mereka tidak ketahui. Makanya mereka takut, makanya mereka nggak ngerti, makanya mereka bingung, makanya mereka menolak. Tapi sekarang karena aku sudah melihat itu depan mataku, aku nggak merasa takut lagi. Aku nggak merasa bingung lagi. Di situ kita melihat Griffith, dia memimpin semua pasukannya dia gitu ya. Saat ini dia ada di atas angin. Semua pasukannya, baik manusia maupun iblis, bekerja sama semuanya, mengalahkan para kroco-kroconya Ganiska ini.
Tapi ketika mereka lagi di atas angin, tiba-tiba semua orang dikagetkan. Karena dari atas tiba-tiba gelap. Kenapa gelap? Karena itu kakinya Ganiska. Ganiska raksasa melangkah dan mau menginjak semuanya. Dan tentu itu kaki segitu gedenya, semua makhluk yang di bawah kakinya dia tentu dikeprek sama dia. Termasuk Griffith seharusnya. Tapi tiba-tiba di antara semua debu dan asap puing-puing itu ya, tiba-tiba melesat ke atas langit. Ada Griffith yang berdiri di atas punggungnya si Zod. Zod menghindar dari injakan itu, membawa tuannya dia melesat ke atas langit, membawa dia ke tubuh intinya Ganiska. Bayangkan itu terbang segitu tingginya gitu ya, sampai ke atas awan. Zod melesat ke atas awan menghindari semua serangan dari Ganiska, melewati semua bagian tubuhnya Ganiska, sampai akhirnya di atas langit, dia berdiri di puncaknya sekali. Kemudian Griffith akhirnya turun dari sana, dan tanpa diduga, raksas itu ternyata ngikut mereka. Dia nempel di sayapnya Zod. Buat apa raksas ngikut? Itu nanti akan kita cari tahu, kita akan bahas nanti. Tapi yang penting sekarang, Griffith sudah sampai di tubuh utamanya Ganiska. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Tuh, untuk kali ini, part selanjutnya akan menjadi part penutupan perang sekaligus epilog untuk Arc Falcon of Millennium Empire. Yap, jadi 2 minggu lagi kita akan geser masuk ke arc terbaru, paling akhir untuk saat ini, paling terkini, itu adalah arc Fantasia. Sisa 4 chapter lagi, makanya aku potong 4 chapter. Oke, itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat videonya. Kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di-share dengan kalian, dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka, dan itu yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.